Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, welcome back with me Ahel. Jadi di sini aku bakal bahas satu materi yang masih berkenaan dengan psikologi perkembangan. Nah, di sini aku bakal bahas satu materi yang penting banget dan masih berasal dari pemikiran salah satu tokoh ilmuwan psikologi yang lumayan terkenal nih. Nah, kali ini kita bakal bahas perkembangan kognitif dari teori Vygotsky. Nah, sebelum itu kita bakal bahas teori perkembangan Vygotsky itu apa sih? Nah, jadi Vygotsky ini adalah salah satu psikologi yang sangat terkenal ya, yang dia juga meneliti sebuah pemikiran yang menghasilkan sebuah teori perkembangan yang kita kenal dengan perkembangan kognitif dari si Vygotsky ini. Nah, jadi si Vygotsky ini menekankan peran tentang pentingnya peran sosial dan interaksi sosial dalam budaya terhadap perkembangan suatu individu. Yang mana si Vygotsky ini percaya bahwa pemikiran dan perkembangan kognitif itu nggak hanya dari faktor dalam, nggak hanya dari faktor biologis atau faktor internal atau faktor yang ada di dalam diri seorang anak, tetapi juga dipengaruhi dari lingkungan sosialnya, bahasanya, dan juga budaya yang ada di lingkungan sekitar si individu tersebut. Nah, ada beberapa konsep utama di dalam teori Vygotsky ini. Yang pertama adalah zona perkembangan proksimal. Nah, mungkin ada yang masih asing ya dengan istilah proksimal ini. Jadi ini adalah jarak antara tingkat perkembangan yang dicapai oleh anak secara mandiri dan tingkat yang dapat dicapai dengan bantuan teman sebaya atau orang dewasa yang dia kenal. Nah, atau bisa dibilang yang lebih berpengalaman seperti itu. Nah, Vygotsky ini punya pendapat bahwa pembelajaran paling efektif dalam anak itu terjadi ketika dalam anak itu bekerja di dalam proksimalnya dengan dukungan yang ada yang bisa membantu mereka mencapai keinginan atau target mereka. Lalu yang kedua adalah penopang. Apa sih penopang itu? Jadi penopang itu adalah proses di mana seorang pengajar atau seorang teman sebayanya memberikan dukungan kepada seorang individu yang sesuai dengan cara si anak itu, dan itu membantu si anak itu untuk belajar dan berkembang di dalam versi mereka, di dalam versi proksimal mereka. Nah, seiring bertambahnya waktu, dukungan tersebut itu bisa berkurang nih seiring anak itu memperoleh keterampilannya. Jadi seiring mereka memperoleh keterampilan yang semakin banyak, si anak ini nanti dia bisa mandiri dan juga dia akan sudah tidak terlalu membutuhkan yang namanya dampingan dari teman sebaya atau yang lebih berpengalaman itu. Nah, hingga anak tersebut nanti pada akhirnya bisa melakukan tugasnya tersebut secara mandiri dan benar-benar sudah tidak punya apa ya istilahnya pembantu gitu. Ada yang membantu. Dia sudah tidak membutuhkan hal seperti itu. Nah, ada nih peran bahasa di dalam perkembangan kognitif. Jadi si Vygotsky ini menekankan bahwa bahasa merupakan alat yang utama dan sangat penting di dalam pengembangan kognitif seorang individu. Nah, karena melalui bahasa tidak hanya anak-anak itu bisa berkomunikasi dengan orang lain, tetapi juga mereka bisa mengembangkan kemampuan berpikir dan cara mereka memahami dunia. Nah, Vygotsky ini berpendapat bahwa bahasa itu bisa memungkinkan dan bisa membuktikan seorang anak itu bisa mengimplementasikan pengalaman mereka dan juga membangun pengalaman sosial interaksi mereka dan juga membangun konsep-konsep pikiran mereka secara lebih kompleks daripada yang sebelumnya. Oke, kita lanjut kepada internalisasi, yaitu itu mengacu pada cara anak mengubah informasi keterampilan yang awalnya diperoleh dalam konteks sosial menjadi pemahaman dan kemampuan yang bisa mereka ekspresikan sendiri di dalam dirinya. Nah, ini dengan kata lain, anak-anak itu mulai berpikir tentang hal-hal yang sebelumnya belum mereka pelajari, jadi mereka pelajari dan melalui interaksi sosial secara mandiri. Jadi mereka di situ mengekspresikan apa ya istilahnya, mengekspresikan apa yang mereka dapat dengan cara yang mandiri seperti itu. Lalu yang selanjutnya adalah perkembangan kognitif sebagai proses sosial.
Jadi di sini Vygotsky melihat sebagai perkembangan kognitif ini adalah sesuatu yang tidak terjadi di dalam sebuah lingkup yang isolasi, tetapi dalam konteks interaksi sosial dan juga budaya. Nah, anak-anak itu berkembang melalui hubungan mereka dengan orang lain ya, terutama dengan orang yang lebih berpengalaman supaya mereka itu bisa lebih membimbing anak tersebut menjadi anak yang mandiri, anak yang bisa belajar sendiri sesuai dengan apa yang mereka pantau, apa yang mereka lihat dari lingkungan tersebut. Nah, di dalam rangka mendukung perkembangan kognitif ini, si Vygotsky ini menekankan pentingnya pengalaman. Betul banget, pengalaman. Supaya anak-anak yang awalnya tidak memiliki suatu pemikiran, dia jadi punya pemikiran sendiri dari pengalaman tersebut. Anak itu pinter kok, dia akan mengembangkan pemikirannya sendiri. Itulah yang dinamakan dengan perkembangan. Nah, teori ini lebih tepatnya berfokus pada cara-cara di mana anak itu belajar melalui konteks sosial dan mereka itu belajar bagaimana budaya itu mempengaruhi mereka, bagaimana budaya itu membuat mereka mendapatkan informasi dan belajar banyak hal. Nah, dan juga bagaimana lingkungan mereka itu bisa mempengaruhi mereka dari cara mereka mengembangkan pikiran dan juga cara mereka memahami suatu konteks. Seperti itu. Oke, mungkin itu dulu pembahasan kita pada kali ini. Nanti aku bakal balik lagi membahas berbagai materi dalam psikologi perkembangan. Jadi cukup sekian dari aku. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you.